warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan perguruan tinggi negeri menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP dengan pendekatan eigenvektor. Jadi proyek ini merupakan salah satu proyek dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agung MSc. Video ini juga merupakan hasil diskusi dan kolaborasi kelompok kami yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Aldana Merita Rahmawati dengan saya sendiri, dan selanjutnya Dwi Atika dan juga Hanif Nugraha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kami, kenapa kami bisa mengambil judul yang sudah kami sebutkan di awal tadi, yaitu sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pemilihan perguruan tinggi negeri atau PTN ini merupakan keputusan penting bagi siswa SMA karena mempengaruhi pendidikan dan peluang karir mereka. Keputusan ini tidak hanya tidak hanya akan berpengaruh ke ataupun berdampak pada proses pendidikan yang akan mereka tempuh nantinya, tetapi juga pasti akan mempengaruhi pengembangan diri mereka dan peluang karir di masa depan mereka. Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan PTN tersebut. Tentunya dalam proses pemilihan PTN itu, siswa biasanya mempertimbangkan sejumlah aspek yang mereka anggap penting tentunya. Nah, proses ini biasanya melibatkan berbagai kriteria seperti biaya. Biaya ini maksudnya seperti biaya pendidikan atau jarak tempuh ke kampus, mungkin fasilitas, reputasi, dan juga prospek kerja. Yang tingkat kepentingannya pasti berbeda-beda setiap siswa, sehingga keputusan ini menjadi subjektif. Nah, mungkin karena banyaknya eh, sudut pandang atau pemikiran siswa yang berbeda-beda, ini akan menyebabkan perbedaan sudut pandang. Dan perbedaan sudut pandang ini menyebabkan pengambilan keputusan pemilihan PTN untuk menjadi tidak sederhana dan cenderung subjektif. Nah, untuk membantu menyusun keputusan secara lebih sistematis dan terstruktur, maka diperlukan suatu metode yang mampu mengolah berbagai kriteria tersebut secara matematis. Nah, oleh karena itu, di sini kita menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP ini yang digunakan untuk membantu menentukan prioritas kriteria secara sistematis menggunakan konsep aljabar linear setiap kriteria secara objektif. Kenapa demikian? Karena metode AHP ini itu memanfaatkan konsep matriks dan eigenvektor dalam aljabar linear untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria berdasarkan perbandingan berpasangan. Nah, untuk itu, proyek ini akan membahas bagaimana sih penerapan metode AHP dengan pendekatan eigenvektor untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan perguruan tinggi negeri berdasarkan pendapat siswa SMA tersebut. Nah, penerapan metode ini itu diharapkan dapat mewujudkan bagaimana konsep aljabar linear dengan dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang nyata. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kita ambil, yaitu apa saja kriteria faktor yang mempengaruhi pemilihan perguruan tinggi negeri oleh siswa SMA. Yang kedua, bagaimana penerapan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria faktor pemilihan PTN. Yang ketiga, bagaimana penggunaan konsep eigenvektor dalam menghitung bobot prioritas kriteria faktor pada metode AHP. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan kami yaitu mengidentifikasi kriteria faktor yang mempengaruhi pemilihan perguruan tinggi negeri oleh siswa SMA. Yang kedua, menerapkan metode analytical hierarchy process atau AHP untuk menentukan bobot kepentingan masing-masing kriteria faktor. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan penerapan konsep eigenvektor dalam aljabar linear pada permasalahan pemilihan PTN.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa nilai numerik yang diperoleh dari hasil kuesioner responden. Sementara pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam pemilihan perguruan tinggi negeri atau PTN berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau metode AHP. Selanjutnya, responden. Responden dalam penelitian ini adalah siswa SMA yang sedang atau akan mempertimbangkan pemilihan perguruan tinggi negeri. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 27 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form yang disebarkan kepada responden secara daring. Teknik pengambilan responden yang digunakan adalah non-probabilitas, yaitu responden dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk mengisi kuesioner. Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu dan kemudahan dalam pengumpulan data. Selanjutnya, metode analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy Process atau metode AHP. Selanjutnya, kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 kriteria utama dalam pemilihan perguruan tinggi negeri, yaitu yang pertama biaya pendidikan, yang mencakup biaya kuliah dan biaya pendukung lainnya. Yang kedua, jarak kampus, yang menunjukkan kedekatan lokasi kampus dengan tempat tinggal. Yang ketiga, fasilitas kampus, yang meliputi sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik. Yang keempat, reputasi atau akreditasi, yang menggambarkan kualitas dan pengakuan perguruan tinggi. Kriteria yang terakhir yaitu peluang karir, yang menunjukkan prospek kerja lulusan setelah menyelesaikan pendidikan. Kelima kriteria tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan umum yang sering digunakan oleh siswa SMA dalam memilih perguruan tinggi negeri. Tahapan pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh 27 responden siswa SMA. Setiap responden memberikan penilaian perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan skala 1-5 sesuai tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Tahap yang kedua yaitu penggabungan nilai responden. Karena penilaian diberikan oleh lebih dari satu responden, maka nilai perbandingan berpasangan digabungkan menggunakan rata-rata geometrik untuk memperoleh satu nilai representatif pada setiap pasangan kriteria. Penggunaan rata-rata geometrik bertujuan untuk menjaga sifat resiprokal pada matriks perbandingan berpasangan. Tahap yang ketiga yaitu penyusunan matriks perbandingan berpasangan. Nilai hasil penggabungan kemudian disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan. Matriks ini berbentuk matriks persegi dengan elemen diagonal utama bernilai 1 dan memenuhi sifat resiprokal yaitu AIJ sama dengan 1/AJI. AJ ini kebalikan dari AIJ. Tahap yang keempat yaitu normalisasi matriks perbandingan berpasangan. Normalisasi matriks dilakukan untuk memperoleh nilai perbandingan yang sebanding antar kriteria. Proses normalisasi dilakukan dengan membagi setiap elemen matriks perbandingan berpasangan dengan jumlah elemen pada kolom yang bersesuaian. Tahap yang kelima yaitu perhitungan vektor eigen atau bobot prioritas. Vektor eigen atau bobot prioritas setiap kriteria diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai pada setiap baris matriks ternormalisasi. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria dalam pemilihan perguruan tinggi negeri.
Tahap yang terakhir yaitu uji konsistensi. Untuk memastikan bahwa penilaian responden konsisten, dilakukan pengujian konsistensi. Langkah pertama dalam uji konsistensi adalah menghitung nilai eigen maksimum. Nilai ini diperoleh dengan cara yang pertama, mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dengan vektor eigen. Yang kedua, membagi setiap hasil perkalian dengan bobot prioritas masing-masing kriteria. Yang ketiga, menghitung rata-rata dari hasil pembagian tersebut. Setelah diperoleh nilai eigen maksimum, selanjutnya menghitung nilai konsistensi indeks atau CI untuk mengukur tingkat penyimpangan konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan. Selanjutnya, nilai konsistensi rasio atau CR digunakan untuk membandingkan nilai CI dengan random index atau RI yang sesuai dengan ukuran matriks. Matriks perbandingan berpasangan dinyatakan konsisten apabila nilai CR kurang dari 0,1. Apabila nilai CR melebihi batas tersebut, maka penilaian perbandingan berpasangan dianggap kurang konsisten dan perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penilaian responden. Selanjutnya adalah diagram alur penelitian. Yang pertama yaitu penentuan kriteria pemilihan perguruan tinggi atau PTN. Yang kedua, penyusunan instrumen kuesioner. Yang ketiga, penyebaran kuesioner terhadap siswa SMA. Yang keempat, penyebaran data responden. Yang kelima, pengolahan data menggunakan metode AHP. Selanjutnya adalah diagram alur penelitian. Yang pertama, penentuan kriteria Selanjutnya adalah diagram alur penelitian. Yang pertama yaitu penentuan kriteria pemilihan perguruan tinggi atau PTN. Yang kedua, penyusunan instrumen kuesioner. Yang ketiga, penyebaran kuesioner terhadap siswa SMA. Yang keempat, penyusunan data responden. Yang kelima, pengolahan data menggunakan metode AHP. Keenam, perhitungan eigenvektor dan uji konsistensi. Ketujuh, analisis hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke, jadi yang pertama yaitu kita menghitung matriks perbandingan berpasangan ya. Berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari responden, disusun matriks perbandingan berpasangan antar kriteria berukuran 5x5. Nah, dari mana perhitungan matriks ini? Jadi di sini kita menggunakan data kuesioner yang sudah diisi oleh 27 responden tersebut sesuai dengan yang sudah kita peroleh. Bahwasanya mereka mengisi skala perbandingan antar 5 kriteria, yaitu yang pertama biaya, jarak, fasilitas, reputasi, dan juga peluang karir. Nah, di sini mereka mengisi skala dari 1 sampai 5. Contohnya biaya versus jarak, biaya versus fasilitas, dan seterusnya. Nah, di sini kita mengumpulkan data, kita ambil dari biaya versus jarak. Misal di sini kita memperoleh data 5,4,3,5 dan seterusnya. Nah, di situ kita anggaplah data-data skala tersebut kita misalkan dengan X. Nah, dengan jumlah responden 27 yang kita misalkan dengan N, maka kita menghitung dengan rumus rata-rata geometri. Ini saya tuliskan dulu ya rumusnya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Nah, tadi kita misalkan total skala-skalanya itu di X ya. Jadi X1, X2, X sampai dengan Xn. Skalanya kita masukkan dari data biaya versus jarak itu. Nah, lalu N-nya ini berupa 27 responden. Nah, ini kita hitung akan memperoleh nilai untuk matriks perbandingan berpasangan nantinya. Nah, di sini saya lanjutkan dulu. Matriks ini memiliki nilai diagonal sama dengan 1 dan bersifat resiprokal. Di mana perbandingan kriteria ke I terhadap kriteria ke J merupakan kebalikan dari perbandingan kriteria ke J terhadap kriteria ke I. Nilai perbandingan pada matriks diperoleh dari hasil kuesioner yang kemudian digabungkan menggunakan metode rata-rata geometrik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya untuk rata-rata geometriknya. Selanjutnya, ini kita coba hitung ya untuk biar supaya kita menghasilkan tabel matriks 5x5.
Nah, sekarang kita hitung untuk memperoleh tabel berikut. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia bersifat resiprokal dan juga memiliki diagonal satu dengan perbandingan yang sama. Contohnya di sini ketika biaya dibandingkan dengan biaya, maka dia akan bernilai satu. Nah, seperti itu. Nah, untuk resiprokal ini maksudnya adalah dia memiliki nilai kebalikan. Nah, misalkan kita sudah memperoleh tadi data yang kita peroleh ya, biaya versus jarak, itu kita masukkan ke rumus geometrik tadi, kita memperoleh 3,497. Nah, di sini ini supaya dia tuh berkebalikan ya. Jadi kalau kebalikannya kan berarti jarak versus biaya. Karena dia bersifat resiprokal tadi, maka kita hitung dengan rumus 1/, hasilnya tadi. Jadi 1/3,4917, maka diperoleh 0,2864 dan juga seterusnya seperti itu. Ketika kita mencari nilai biaya versus fasilitas dengan rumus rata-rata geometri tadi, kita masukkan data-data skala yang sudah ada di kuesioner yang sudah kita dapatkan itu. Nah, maka kita akan memperoleh 2,6562 ini. Nah, setelah itu bagaimana kita mengisi kolom yang lain? Yaitu dengan karena dia tadi bersifat berkebalikan ya. Jadi fasilitas versus biaya ya. Tadi kita sudah menemukan nilai biaya sama fasilitas. Jadi sekarang kebalikannya dengan fasilitas versus biaya, maka dengan menghitung 1/2,6562 ini, kita akan memperoleh nilai 0,377. Dan jangan lupa untuk sifat yang apabila dia dibandingkan dengan yang sama, contohnya biaya dengan biaya, lalu jarak dengan jarak, fasilitas dengan fasilitas, lalu reputasi dengan reputasi, dan juga peluang karir dengan peluang karir, maka ini nanti akan menghasilkan satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memperoleh tabel matriks perbandingan tadi ya, perbandingan berpasangan tadi, nah kita sekarang menghitung normalisasi matriks. Nah, normalisasi matriks ini dilakukan untuk menyamakan skala perbandingan antar kriteria. Setiap elemen matriks dibagi dengan jumlah elemen pada kolom yang sama sehingga total setiap kolom bernilai mendekati 1. Secara matematis, normalisasi matriks dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini sudah ada rumusnya, sudah tertulis. Jadi langsung kita masukkan saja ya. Nah, di sini kita sudah memperoleh matriks ternormalisasi. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi kita memasukkan rumus yang sudah saya tuliskan tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu dengan, misalkan tadi di tabel matriks perbandingan berpasangan sebelumnya, dia tertulis, 1 ya, untuk biaya versus biayanya. Nah, itu nanti cara menghitungnya, nilai 1 tersebut kita bagi dengan jumlah nilai kolomnya. Nah, nanti akan menghasilkan 0,4001. Dengan biaya dan jarak juga seperti itu, dengan nilai di matriks perbandingan berpasangan tadi dibagi dengan total kolomnya, nanti akan menghasilkan 0,5984 dan juga seterusnya seperti itu. Sehingga kita sudah mendapatkan matriks ternormalisasi. Selanjutnya, perhitungan vektor eigen. Sebenarnya apa sih vektor eigen itu? Apabila diberikan suatu matriks persegi A berordo n kali n suatu vektor tak nol V disebut sebagai vektor eigen dari matriks A apabila memenuhi persamaan matriks A dikali vektor tak nol V sama dengan lambda dikali vektor tak nol V. Dengan lambda sendiri merupakan nilai eigen yang bersesuaian dengan vektor eigen V. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa transformasi matriks A terhadap vektor V hanya mengubah besar atau skala vektor, tetapi tidak mengubah arahnya. Menurut Anton et al. 2019, nilai eigen dan vektor eigen digunakan untuk menggambarkan sifat penting dari suatu matriks, terutama dalam memahami perilaku sistem yang dimodelkan secara matematis. Sementara, Ley et al. 2016 menyatakan bahwa vektor eigen merepresentasikan arah dominan dari suatu transformasi linear.
Dalam metode analytical hierarchy process atau metode AHP, nilai eigen dan vektor eigen digunakan untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria. Matriks perbandingan berpasangan yang dibentuk dari penilaian responden diolah untuk memperoleh vektor eigen utama yang merepresentasikan prioritas relatif masing-masing kriteria. Vektor eigen utama diperoleh dengan menghitung rata-rata setiap baris dari matriks ternormalisasi. Nilai ini menunjukkan bobot kepentingan masing-masing kriteria. Rumus yang digunakan di sini yaitu WI sama dengan 1/N sigma A aksen IJ, J sama dengan 1 sampai N. Dengan WI sendiri adalah bobot kriteria KI dan N adalah jumlah kriteria. Selanjutnya, perhitungan vektor eigen dalam kasus penelitian ini. Yang pertama untuk kriteria biaya pendidikan, di mana 0,4001 itu adalah hasil normalisasi biaya dan biaya. Kemudian dijumlah dengan normalisasi biaya dan jarak, dan dijumlah dengan normalisasi biaya fasilitas, dijumlah dengan normalisasi biaya reputasi, dan dijumlah dengan normalisasi biaya peluang karir. Kemudian hasilnya itu dibagi dengan 5. 5 ini adalah banyak kriteria dalam kasus ini, sehingga untuk kriteria biaya pendidikan vektor eigennya didapat 0,3806. Selanjutnya untuk kriteria jarak kampus 0,1146 itu adalah hasil normalisasi untuk jarak dan biaya. Kemudian dijumlah dengan normalisasi jarak-jarak dan dijumlah dengan normalisasi jarak fasilitas dan normalisasi jarak reputasi dan normalisasi jarak peluang karir. Kemudian dibagi dengan 5, hasilnya didapat untuk vektor eigen kriteria jarak kampus adalah 0,2197. Selanjutnya dilanjutkan dengan untuk kriteria fasilitas kampus didapat vektor eigennya 0,1783. Untuk kriteria reputasi atau akreditasi vektor eigennya didapat 0,1234, dan untuk kriteria peluang karir vektor eigennya didapat 0,0980. Hasil perhitungan tadi menunjukkan bahwa biaya pendidikan memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh jarak kampus, fasilitas kampus, reputasi atau akreditasi, dan peluang karir. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan merupakan faktor paling dominan yang dipertimbangkan oleh siswa SMA dalam memilih perguruan tinggi negeri. Uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian responden tidak bertentangan. Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai eigen maksimum atau lambda max dari matriks perbandingan berpasangan. Kemudian, menghitung konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Matriks perbandingan dinyatakan konsisten apabila nilai CR kurang dari 0,1, sehingga hasil pembobotan kriteria dapat diterima. Selanjutnya yaitu perhitungan eigen maksimum. Pada kolom pertama terdapat beberapa kriteria, yaitu biaya pendidikan, jarak kampus, fasilitas kampus, reputasi atau akreditasi, dan yang terakhir yaitu peluang karir. Untuk kolom kedua, matriks A dikali vektor W. Untuk biaya pendidikan sebesar 2,1610, untuk jarak kampus 1,1982, untuk fasilitas kampus 0,9636, untuk reputasi atau akreditasi 0,6661, dan yang terakhir peluang karir sebesar 0,5223. Untuk kolom ketiga yaitu bobot vektor W. Untuk biaya pendidikan sebesar 0,3806, untuk jarak kampus 0,1, untuk jarak kampus
0,2197, untuk fasilitas kampus 0,17783, untuk reputasi atau akreditasi 0,1234, dan peluang karir 0,0980. Pada kolom terakhir yaitu hasil bagi dari matriks A dikali vektor W kemudian dibagi dengan bobot vektor W. Untuk biaya pendidikan sebesar 5,677, untuk jarak kampus sebesar 5,455, untuk fasilitas kampus sebesar 5,403, untuk reputasi atau akreditasi sebesar 5,397, dan yang terakhir peluang karir sebesar 5,331. Kemudian lambda max dapat dari total hasil bagi matriks A dikali vektor W dibagi bobot vektor W kemudian dibagi dengan jumlah kriteria atau N, sehingga didapat lambda max sama dengan 5,677 ditambah 5,455 ditambah 5,403 ditambah 5,397 ditambah 5,331, kemudian dibagi dengan 5 menghasilkan 5,453. Kemudian kita akan menghitung konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Yang pertama yaitu konsistensi indeks atau CI. CI sama dengan lambda max dikurangi N dibagi dengan N-1, sehingga didapat CI sama dengan 5,453 dikurangi 5 kemudian dibagi dengan 4 menghasilkan 0,1133. Yang kedua yaitu konsistensi rasio atau CR. CR didapatkan dari CI per RI atau random index. Untuk yang kedua yaitu konsistensi rasio atau CR. CR didapat dari CI per RI atau random index. Berdasarkan tabel RI, nilai RI untuk N sama dengan 5 adalah 1,12, sehingga didapatkan CR sama dengan 0,1133 dibagi dengan 1,12 menghasilkan 0,101. Slide selanjutnya yaitu interpretasi konsistensi. Nilai konsistensi rasio yang mendekati 0,1 menunjukkan bahwa penilaian responden berada pada tingkat konsisten yang cukup baik, sehingga hasil perhitungan dapat digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode AHP efektif digunakan dalam menentukan prioritas faktor pemilihan perguruan tinggi negeri. Hasil perhitungan prioritas menunjukkan bahwa biaya pendidikan dengan bobot 0,3806 merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan PTN, diikuti oleh kriteria jarak kampus, fasilitas kampus, reputasi atau akreditasi, dan peluang karir. Hal ini menunjukkan bahwa uang dan kemudahan akses menjadi faktor utama bagi siswa yang saat memilih perguruan tinggi. Hasil uji konsistensi juga menunjukkan nilai rasio konsistensi atau CR sebesar 0,101 yang hampir sama dengan batas toleransi, yaitu 0,10. Oleh karena itu, penilaian responden dapat dikategorikan dengan cukup konsisten dan hasil analisis dengan metode analytical hierarchy process atau metode AHP tetap dapat diterima. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ide-ide aljabar linear, khususnya matriks dan vektor eigen, dapat diterapkan secara efektif dalam situasi yang melibatkan pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kriteria seperti pemilihan perguruan tinggi negeri. Sekian pembahasan materi dan pemaparan hasil
penelitian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.